يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian apa yang tadi di buku itu sebab 1 sampai 12 itu benar adanya. Itu apa ini? Dan sampai sekarang belum berubah. Artinya LDI masih sama. Dan banyak bukti yang sampai saat ini memang takdir lapangan itu. Ini Pak berdiri, Pak Agus nanti berdiri. Mau sih terang. Akun maju, Pak. Ini Pak Agus Muhri dari Kudus. Agus Muhri Kudus. Ini salah satu contoh. Setelah beliau hijrah, kapan hijrah? Hijrah 15 Agustus 2023. 15 Agustus 2023. Setelah itu istrinya Minta cerai. Kemudian setelah beliau hijrah, istrinya dan semua anak-anaknya tidak mengakui dia. Bahkan kejadian yang paling tragis terjadi hari Selasa ya? Ya, Selasa, tanggal 12 hari Selasa. Di 12 November pagi. Jadi satu, kalau LBI membuat pernyataan tanggal 21 April 2021 menyatakan siap menjalankan paradigma baru, ternyata tidak sampai Agustus loh, tiba tidak, tetap yang sudah keluar murtad dan harus bisa. Ini saksi bukti kan? Kemudian di hari Selasa kemarin dia oleh anaknya karena TikTok kemudian kemudian saya diuncit ya, namanya kan dorong dulu, kemudian ya diuncit, kemudian didorong ke saya jatuh, diuncit. Setelah itu saya tekan tembok. Masih terasa sih. Jadi terasa juga berat seperti cakar. Jadi ini karena anaknya memang semua LDI dan murtad halal darahnya. Enggak di rumah tapi istrinya nggak mau. Enggak efek. Jadi nggak mau itu sejak itu nggak mau. Ini buktinya dari kemarin ini juga di satu. Padahal Pak Agus umur berapa? Sudah 58. 58 tahun. Ini masih banyak Pak yang hari ini masih berjalan. Namanya Pak Sudi dari depan. Itu juga sama, begitu hidup baru hidup langsung istrinya bercerai. Kalau yang lain-lainnya ada yang nggak diberi warisan, ada anak mengusir orang tua, kemudian orang tua mengusir anak, itu banyak sekali kejadian. Kalau saya, mohon maaf, ini anak ada Dokter Kaldo pada tahun 2006 rival saya. Dokter Kaldo ini menjadi pengaman dari Ustadz Harto Ramojais. Pada saat beliau mau membedah antariksa di Indonesia termasuk di. Nah, Pak Kalonan, Dokter Kalon ini adalah yang menjadi pengawalnya. Nah, saya komandannya LDI. Tapi di Gunung Agung. Baru dikepung. Agung anaknya. Gagal. Saya yang mumpuni Ustaz Harto Ramojais, ada mantan nama. Jadi tahun 2006 saya ngetung, tahun 2021 digeruduk saya. Karena saya hijrah kemudian diundang testimoni di kantor MUI
Solo, kemudian diketahui lagi, maka digeruduk 7.000 orang, 7.000 orang. Dan sebelum saya geruduk, sekarang digeruduk. Jadi intinya satu, bahwa ajaran PLDI tidak berubah. Ini bukti. Ini juga Pak, ya itu waktunya. Baru digeruduk orang ini. Digeruduk lagi 200 orang. Lah, Pak Alano, sini Pak Alano. Kemudian ditanya itu. Jadi ini juga, ini Pak Kudus. Begitu hijrah langsung dicerai. Polisi suaminya, istrinya. Bahkan pada saat dia konsultasi dengan saya, kemudian saya sampaikan karena bukan termasuk pekerjaan, tangan usaha bagaimana bisa menjimak istrimu. Akhirnya diatur karena ada 2 rumahnya, istrinya habis kuncinya itu di apa itu tos. Jadi atas saran Bapak Kudi, saya itu penjiwa istrinya. Ketika istri saya sedang di kamar, semua saya kunci. Istri saya bengok-bengok dan sama laki-laki saya itu didobrak sampai jebol, Pak. Akhirnya tidak terjadi. Dan sekarang sudah bercerai, Pak. Gara-gara saya hijrah dari Salam Jamaah LDI. Jadi karena gugatan sudah masuk pengadilan agama, maka saya kasih saran bagaimana kamu bisa jimak istrimu sehingga nanti bisa dibatalkan. Berupaya ternyata begitu habis subuh mau dijimak, bengok-bengok, anaknya tahu duduk. Ini anaknya kalau panggil dia adalah kafir. Enggak kan kebetulan namanya Kudus. Kafir itu. Nah ini Pak Subiakto. Ini juga baru saja digeruduk. Saya mau membangun asrama PPG di Klaten, Bayar. Itu digeruduk beberapa ratus jamaah, bukan saja dari kelompok kami, tapi di luar kecamatan, di luar kabupaten. Itu benar balik. Ya. 1 bulan yang lalu. Oktober. Dan lewat mediasi 2 kali di Polres, alhamdulillah pembangunan jalan terus. Karena mereka itu pokoknya berhenti. Hanya gitu katakannya, pokoknya harus berhenti. Padahal itu saya membangun di rumah sendiri, di perkara sendiri, biaya sendiri. Sedangkan Polres itu aja, itu tidak berani menghentikan atau memerintahkan untuk berhenti. Tapi bagi LDI, bagi orang LDI, pokoknya harus berhenti. Dan atas mediasi, Anda sekarang kemana jalan terus, tidak boleh ada saling intimidasi dan intervensi. Mohon doanya mudah-mudahan pembangunan asrama TPI segera terwujud sehingga kegiatan TPI bisa berjalan yang sudah 19 bulan ini sempat berhenti. Terima kasih. Jadi menurut saya Bapak yang dari Musa, ini adalah bukti real yang baru bukan yang lama. Jadi baru. Itu banyak sekali ya Pak. Monggo. Maafnya diterima Pak. Tapi dari teman-teman FKM berpesan nanti agar Pak Adi Budi dan teman-temannya bisa datang ke FKM sekaligus bermaaf-maafan. Karena yang menjelaskan pada waktu itu FKM, betul waktu saya ketua umumnya dan setelah waktu saya masih aja nggak ada tindakan apa-apa. Begitu saya turun sudah di jalan dan tinggal saya mau ini kajian ilmiah seperti ini dan saya diri juga pada waktu itu. Tapi begitu saya naik jalan dikabari, Pak ini masalah diri masuk ke masjid lah, saya balik lagi ya. Nah, itu arogan seperti itu senantiasa terjadi. Dan salah satu dari pengalaman saya, dulu saya 10 tahun kemudian saya punya klien dan saya itu istrinya customer Rusdianto. Kendarian. Nah itu dia yang ini pinter, istrinya pinter, kemudian yang bisa mengembangkan bisnisnya sampai akhirnya
menjadi mungkin triliuner sekarang ini. Dan sahamnya istrinya itu kemudian karena waktu itu keluar dari LDI, akhirnya dirampas semua sahamnya. Nah, padahal kayak di rest area itu dia punya saham, rest area Ungaran yang besar itu. Itu yang memenangkan lelang juga istrinya itu. Kemudian saham di Kaligawe, SPB Kaligawe itu, nah itu juga dirampas. Dan sampainya sekali saham-saham istrinya itu dirampas semua. Salah satu cara mengintimidasinya, terutama untuk orang-orang LBI itu dengan Senkom, Pak. Senkom, saya tidak tahu Senkom itu yang punya ide siapa. Nah, logonya juga mirip polisi. Ayo tanggung jawab Pak Haji. Ini mestinya nanti teman-teman laskar buat saja kalau itu mitra polisi, membuatnya ini partner polisi. Pak Haji tanggung jawab. Jadi cara merapannya begitu. Klien saya tadi yang pokoknya yang di Jombang itu dipaksa dengan Senkom perampasannya di mall yang di Jombang itu dipaksa dengan itu. Nah, Bapak sekalian, pertama dari MUI Pusat, saya berharap karena gerakan takfiri itu kan sekarang masih ada terus, takfir itu masih ada terus. Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini, katanya pemerintah melalui Densus 88 dan BNPT itu kan menggerakkan melawan takfiri. Nah, ini mestinya direkomendasikan ke sana, ke BNPT, ke Densus 88, agar nanti benar-benar kalau bapak MUI kan sudah punya orang, kalau mereka kan punya intelijen, sehingga nanti bisa. Meskipun saya pernah ngomong dengan pejabat di BNPT, itu kan takfiri. Kenapa kok tidak dilakukan penindakan? Wah, itu politik masalahnya ini. Nah, Bapak sekalian, di tengah kita hadir Pak Muhammad Taufik. Kalau saya dokter di bidang wakaf, hukum wakaf. Kalau beliau ini hukum pidana, mau nanti bisa memberikan kira-kira rumusannya seperti apa langkahnya. Monggo Pak Taufik. Biar cepat. Karena forumnya banyak, jadi saya simpel ya. Kalau kita menggunakan itu kan termasuk aliran sesat. Tadi beberapa testimoni disebutkan kejaksaan itu inkarnasi dari Islam Jawa. Artinya kalau kita pendekatannya pidana dengan memakai pasal 156A itu masih lama. Tetapi ada undang-undang tentang keormasan. Kita menggunakan undang-undang nomor 16 tahun 2017. Bagaimana mekanismenya? Pemerintah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan untuk membubarkan Islam Jamaah atau LDII. Dan nampaknya mekanisme ini tidak pernah ditempuh. Saya tadi memang di belakang juga ingin bertanya kepada MUI, kenapa MUI merekomendasikan pembubaran HTI karena sesat? Kenapa terhadap LDII yang tadi hartanya begitu banyak sampai punya pantai 2 kilo. Menurut saya ini sangat berbahaya. Jadi kalau menggunakan pendekatan hukum positif yang paling mudah, bukan memakai pasal-pasal pidana, karena harus lapor polisi, saksi, disidangkan. Tetapi cukup negara ini mengajukan permohonan. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di mana badan hukum itu berdiri, 60 hari diadakan sidang dan hari itu diputus. Bersamaan diputus bukan di situ. Harus ada proses namanya likuidasi. Asetnya diambil oleh negara atau mungkin diserahkan kepada 2 pas besar. Begitu Pak Jenderal. Saya hari ini memberikan satu solusi yang menurut saya simpel. Karena hukum itu harus ada yang namanya SK plus. Itu Bapak. Terima kasih, saya cukup 2 menit saja. Tidak perlu mengerahkan laskar banyak. Kalau negara ini komitmen, cukup. Menteri Hukum dan HAM mengirim surat kepada Ketua Pengadilan. Bahkan mungkin Wakil Menteri Agama pun bisa kalau dia unsur pemerintah. Karena ada Romo Syafi'i, ya. Tinggal kita ini yang para yuris ahli hukum ini
duduk di belakang beliau dan bertindak sebagai inisiatif. Apalagi kalau ada mantan jenderal yang mantan kabar eskrim, tentu kita punya anak didik banyak, tinggal ditiup peluitnya begitu Pak Jenderal. Ya. Nah, kita bersyukur beliau sudah kembali lagi kepada Jalan yang benar. kembali ke jalan yang benar. Begitu, terima kasih. Pak Nur Faizi, saya dan Pak Taufik ini kebetulan sama-sama advokat Pak. Jadi siap nanti bantu sama. Siap. Ya, jadi Pak, mohon maaf. Kalau LDI itu ditinjau dari 10 kriteria sesat buat MUI, LDI itu paling tidak ada 3 kesesatan. Satu, dia membuat akidah bid'ah. Jadi orang yang sudah menjalankan 5 rukun Islam dan dia meyakini 6 rukun iman. Berat kepada amir LDI, tetap takbir. Itu sesat. Ada. Yang kedua, LDI kesesatan itu adalah memberi tafsir Al-Quran Muqaddas tanpa kaidah tafsir yang benar. Yang penting mamul. Jadi maka tadi sampaikan Pak Tasimu bihablil jami'an. Zaman di mana jamaah yaitu beramil, berbiat, bertobat. Banyak salah. Kemudian amil akan menjadi saksi di akhirat, menjawab juru kunci dengan dalil. Legal. Ini adalah alumni sini Pak. Alumni. Nah ini juga ini jembatan LDI ini. Bismillahirrahmanirrahim, singkat saja. Jadi alhamdulillah saya hadir di kampus saya sendiri. Alhamdulillah saya lulusan 2016 dan saya sempat bentuk organisasi mahasiswa Cukal LDI di sini. Entah sekarang itu atau tidak. Sudah ada pengajiannya di sana. Ada berapa orang? Ada 50 orang. Kalau ada bukan karena siapa dosen. Ini harapan aja Pak ke Pak MUI langsung. Jadi gini, apa yang membuat jenengan kok gak bisa masuk ke pengajian mereka? Kemudian gini, terus terang saja, MUI di hadapan LDI itu gak dianggap apa-apa Pak. Itu terus terang aja. Tapi harapan kami gini, jenengan masuk di pengajian mereka, lalu didampingi mantan-mantan, mereka akan gemetar itu. Jelas. Lalu jenengan nyampe itu, kita hanya menjawab benar, tidak, dan dia nggak bisa apa-apa. Di Solo Raya itu Pak, saya sendiri pribadi setiap 1 bulan itu ngajar nggak kurang dari 5.000 jamaah. Jadi coba jenengan, apa yang membuat jenengan menghalangi untuk nggak bisa di forum-forum itu hanya formalitas seperti ini. Dan satu lagi, dua yang kena mengaku ya cepat. Setiap acara seperti ini ada di Samarinda, di Bandung, di Jakarta. Setelah bubar, kita yang jadi bahan hinaan. Mantan yang dihina Pak, sampai jebret orang bakal lajur untuk pertolongan Allah. Intam suruha yang surukum umrezil murtad-murtadin awin biar disenek Bambang Irawan Kholil dan niko ini belum betul mana yang sebut. Jadi apa yang membuat jenengan nggak bisa masuk tuh Pak? Saya berharap sekali jenengan itu masuk di forum-forum dia. Itu secara akidah, secara keyakinannya. Insya Allah kalau mereka itu didatangi MUI menang Pak, menang secara terang. Lalu kita nyampaikan satu poin aja, jamaah asine Pak Nur Ajis ini ramir gini. Insya Allah dia dari sekian ribu, 5.000 rakyatan 5 ke 10 sadar, yakin hakul yakin gitu. Jadi harapan kami itu, jadi ya ini forum bagus, secara akademisi bagus, teman kok enak gini. Anda tahu di bawah itu ada warga LDI. Oh di bawah ini nanti berapa? Ada jadi saya dapat info informasi. Saya punya bunglon banyak Pak di sini Pak. Bunglon dan Islam. Di bawah ada pakaiannya batik.
pakai arit atau pakai bungkusan saya nggak tahu juga. Jadi tapi itu kan harapan kami lah ya. Jadi Pak MUI coba dikemas, mungkin kajian apalah turba ke DI, lalu mengajak mantan-mantan, terutama ini Pak Kowi terpilih. Ini ngomong entek masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan akhir Desember ini setelah ada Mukernas wilayah pusat ya MUI segera difatwa sesat. Kalau difatwa nanti untuk membina lebih baik. Tapi kalau nggak difatwa mereka itu kemelinti. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون